Kitab-kitab suci agama, apapun yang ada di dunia ini, mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling membantu, saling memahami, saling melindungi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Tapi semua itu menjadi hilang begitu ketika ada satu kalimat yang salah, ada satu tindakan yang salah tentang agama, kita kok saling mencaci. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Nah ini diminta, Bang, tolong dong Bang, tanggapan sedikit gitu terhadap pernyataan dari Menteri Agama ya, bahwa Kementerian Agama itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam umum. Terus diributkan oleh kita semua itu. Ini kita lihat aja tanggapannya netizen ya. Kita bicara santai aja, karena masalah agama ini kadang bisa membuat kita saling hantam satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, saling mencaci satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain. Padahal kitab-kitab suci agama, apapun yang ada di dunia ini, mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling membantu, saling memahami, saling melindungi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Tapi semua itu menjadi hilang begitu ketika ada satu kalimat yang salah, ada satu tindakan yang salah tentang agama, kita kok saling mencaci, saling menghancurkan, saling mengkritik dan lain sebagainya. Saya kadang heran, tolong Anda juga ya, buat komentarnya masing-masing dan buat juga kesimpulan terhadap yang saya sampaikan di muka ini sebagai bahan perenungan kita bersama-sama. Ini komentar dulu nih, dari Rahman Arif 99. Merangkul agama lain, tapi Islam dibeda-bedain berdasar ormas. Gimana pemikirannya sih ini menteri ya? Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda loh. Ada orang hitam, ada orang putih, lahir di Jawa, di Batak, di Medan ya, di Kalimantan, di Sulawesi, Papua, NTT, India, orang-orang macam-macam lah. Tapi semuanya adalah ciptaan Tuhan. Maka kita memiliki agama dan aliran kepercayaan untuk mengajarkan kita tentang cinta kasih Tuhan di dalam karunia perbedaan kita. Sehingga kita ketika berbeda-beda dalam pendapat, dalam pemikiran dan lain sebagainya itu tidak menjadi masalah. Itu sebuah kesatuan karunia Tuhan, maka semuanya harus dijaga. Intinya adalah tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling memusnahkan satu dengan yang lain. Sebenarnya itu adalah ajaran agama. Kemudian ada lagi nih komentar dari Ajir Mullah Cela. Mohon maaf ya kalau saya salah bacanya ya. Kemenak hadiah buat umat beragama di Indonesia yang sah, bukan cuma satu agama doang. Begini, Indonesia, orang Indonesia asli itu tidak memiliki agama, tetapi memiliki ajaran kepercayaan, aliran kepercayaan. Maka di Indonesia itu ada 350 lebih aliran kepercayaan yang sudah disahkan juga di dalam Kementerian Agama. 350 lebih aliran kepercayaan di Indonesia disahkan juga. Itu kedudukannya setara dengan agama loh. Setara dengan agama Islam, setara dengan agama Katolik, setara dengan agama Kristen, setara dengan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama 6 yang saya sebutkan tadi yang ada di Indonesia ini bukan asli Indonesia. Tapi dari luar masuk ke Indonesia dan kemudian dipelajari, ditaati, dan dijalankan oleh seluruh orang Indonesia.
Tetapi orang Indonesia masih banyak yang menganut aliran kepercayaan. Dan 350 lebih sudah disahkan di Kementerian Agama. Maka seharusnya yang merasa tidak terima itu adalah aliran kepercayaan. Kenapa? Karena namanya mereka tidak dipakai kementerian. Seharusnya kan Presiden merubah nih, Kementerian Aliran Kepercayaan dan Agama. Karena apa? Hanya ada 6 agama bukan asli Indonesia. Ini menurut pendapat Rumah Pancasila ya. Anda nanti juga memberikan kritik, komentar, dan lain sebagainya. 6 agama disahkan, tetapi ada 350 lebih juga aliran kepercayaan yang disahkan. Kan harus dibuat menjadi sama. Jadi Kementerian Agama dan Kementerian umpamanya aliran kepercayaan. Supaya apa? Supaya adil bagi kita semua dong. Jadi pelayanannya kepada seluruhnya itu loh. Yang dilayani setiap agama yang ada di Indonesia dilayani, dilindungi, diayomi, dan juga apa? Aliran kepercayaan dilayani, diayomi, dilindungi. Nah, kalau kemudian pernyataan ini tidak diterima oleh kita, ya kita maafkan dong. Ajarannya semua kitab suci kan memaafkan. Bukan kemudian kita mencaci. Heran saya. Indonesia itu selalu dengan hal yang kecil aja, kemudian kita saling menyudutkan, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita lupa mungkin ada banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh beliau hanya dengan satu kali salah ucap atau mungkin guyonan, kemudian kita menjadi ribut terhadap sesuatu. Semuanya adalah kebaikan bagi Tuhan bersama. Saya umpamanya muji, wah orang Papua itu hebat-hebat, gitu. Papua kaya. Gitu. Yang lain jangan kemudian benci aku dong. Gitu. Karena ini kan pernyataan saya untuk membanggakan diri saya, suku saya. Yang lain juga bilang, oh Jawa hebat gini. Tapi kita bersatu dalam sebuah negara Republik Indonesia. Tidak kemudian menjelekkan satu dengan yang lain. Kehidupannya setara, sama di muka Tuhan. Semuanya, orang yang baik dan yang buruk, yang salah dan ini. Agama mengajarkan kita untuk melindungi semua. Justru, semua agama itu memberikan pedoman kepada kita ya. Intinya adalah, orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak baik ini adalah mereka yang utama untuk dilayani, dilindungi, dan kemudian dibuat menjadi baik. Jadi kita berkawan itu justru dengan orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang berperilaku buruk dan lain sebagainya atau berbuat kesalahan. Supaya mereka bisa kembali menjadi baik gitu. Jangan kemudian disindir-sindir. Agama itu semuanya mengajarkan itu. Dimanapun agamanya, termasuk aliran kepercayaan. Ini hanya ya dari Rumah Pancasila. Jadikanlah ruang ini untuk kebersamaan kita berdiskusi, makanya selalu kasih komentar, kritik. Kalau ada pertanyaan belum kami jawab, minta maaf karena banyak sekali acara-acara yang harus kami hadiri, seminar, pendampingan hukum, nyari duit ya buat Rumah Pancasila bisa tetap hidup. Sekarang nyari duitnya susah juga nih. Jadi ke depan hanya harapan kami, jangan dibubarkan, Kementerian Agama ini penting, tetapi tolong Pak Presiden, Pak Jokowi ditambah ya, Kementerian Aliran Kepercayaan dan Agama. Kenapa saya menaruh aliran kepercayaan di depan? Karena aliran kepercayaan itu adalah khas Indonesia. Pak Presiden kan suka nih, pakaian adat di dalam acara-acara penting, khas Indonesia. Baru kemudian agamanya belakang. Kita rubah sesuai dengan Indonesia. Ini hanya saran ya. Jangan saya kemudian dimarah-marahin ya sama teman-teman sahabat Rumah Pancasila atau netizen yang tidak suka. Hanya saran saya. Kalau kurang sepakat berikan komentar yang terbaik bagi kita semua di Rumah Indonesia karena kehadiran kami juga adalah ingin mengajak Anda semua untuk tidak buta, tidak tuli, dan tidak menutup hati untuk ikut berbagi dalam segala kemampuan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Selamat menjalankan agama dan aliran kepercayaan kita semua di Rumah Indonesia dalam rangka membuat Indonesia menjadi surga bagi kita semua. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika Anda berada di wilayah publik. Pancasila, lambang keadilan hukum kita. Rumah